Sahira Styling atau SS merupakan perusahaan fashion yang didirikan di Jakarta, Indonesia, dan awalnya merupakan online reseller pada tahun 2017 dan sekarang sudah memiliki brand sendiri, yakni pada tahun 2020. Produknya itu digemari di kala internasional karena konsepnya itu kekinian, tetapi beraksen gaya pada abad ke-19, serta sangat nyaman dipakai dan warnanya itu menarik. Perusahaan ini menjual dua kategori fashion, yakni casual business dan juga formal business. Tipe perusahaan ini adalah make to order dan make to stock dengan retailer di seluruh dunia menggunakan platform offline dan online seperti Amazon, Alibaba, Walmart, Shopee, dan lain-lain. Perusahaan ini juga menerima pesanan dari individual customer atau perusahaan lain dalam jumlah pesanan minimal adalah 100 pakaian. Saya, Alvina Syahira Putri, NNP 3 dari kelas Sistem Enterprise A, akan menjawab beberapa pertanyaan yang di-assign oleh asisten praktikum pada modul PP kali ini. Yang pertama adalah terkait produknya. Di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada finished good, atau produk yang jadi, produk jadinya seperti apa. Nah, kategorinya ada 2, yakni casual business dan formal business. Di bawahnya merupakan individual products dengan warna yang tertera di atas presentasi saya, dan juga di sebelah kanan itu terdapat size-nya atau ukuran pakaiannya. Selanjutnya adalah semi-finished good atau barang setengah jadi. Bisa dibilang ini merupakan product groups dari individual produk yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Dan yang terakhir, berikut merupakan raw materials-nya yang didapatkan dari proses procurement dari vendor lain. Yang pertama adalah bills of materials. Di sini saya mengambil salah satu bills of materials dari tailored jacket products. Nah, untuk membuat satu piece tailored jacket, kita membutuhkan 1 kg wool, 5 pieces button, 50 cm zipper, dan juga 500 ml dye mold cloth. Di mana 1 kg wool itu terbuat dari 300 gram cotton, 700 gram frills. Nah, bills of material yang saya tampilkan ini merupakan multi-level BOM ya. Masuk ke dalam studi kasusnya, pada bulan Mei 2020 terdapat pesanan tailor jacket sejumlah 500 unit oleh PT Garuda Indonesia yang harus dipenuhi pada bulan Agustus 2020. Dan perusahaan itu memutuskan untuk melakukan proses produksi pada bulan Juni dan Juli. Jadi kita harus membeli material dari beberapa vendor yang tertera di presentasi saya. Namun di sini saya hanya fokus kepada PT Unitex Tbk karena saya ingin membeli zipper atau resleting karena memang raw materials yang kurang itu adalah zipper. Pertanyaannya adalah, how do we use modul SAPPP in response to that order? Gimana sih penggunaan modul PP dalam proses kali ini? Jadi yang pertama, kita itu harus mengetahui struktur organisasi kita seperti apa. Oke, ini adalah struktur organisasi dari Sahira Styling. Jadi ada kantor cabang di Surabaya, Bandung, dan juga Jakarta. Kemudian plan-nya ada di Rungkut, Asia, Afrika, dan juga Tamrin, di mana proses material dan juga maksud saya adalah proses material manajemen atau procurement serta production-nya dilakukan di Surabaya dan Bandung. Namun untuk di Jakarta hanya untuk sales and distribution saja. Tapi kalau yang di Surabaya dan Bandung itu juga bisa menjual, bisa juga membeli dan juga produksi seperti itu. Dimana di bawah ini merupakan storage location-nya, yakni ada raw material, semi-finished good dan juga finished good. Lalu ada work center-nya, yakni assembly, packaging, dan juga inspection. Sekarang kita masuk ke dalam proses production planning dan juga execution. Seperti biasa, kita melakukan strategic planning, lalu detail dan juga manufacturing, di mana kita ada forecasting, SOP, demand yaitu disagregasi, lalu kita MPS, lalu kita mengoutput MRP, dan juga proses produksi selanjutnya.
Pertama ya ini forecasting. Ini merupakan tabel forecast yang telah saya buat berdasarkan penjualan tahun lalu. Nah, di sini saya buat dari bulan Maret sampai bulan Agustus tahun 2020, di mana ada previous year base, growth-nya 10%. Jadi saya mengasumsikan memang tahun ini itu naik sejumlah 10% ordernya daripada tahun lalu. Lalu ada juga promotion yang akan saya buat pada bulan Agustus, mengingat pesanan kita bertambah pada bulan Agustus. Dan juga ada sales forecast di bawah ini. Saya buat ribuan, walaupun dipesan oleh PT Garuda Indonesia ratusan, karena memang ini produk di kalangan internasional ya, dan ini ribuan memang penjualannya. Jadi logically accepted menurut saya. Selanjutnya adalah proses sales and operation planning. Nah, di sini saya sudah membuat contoh dari kalkulasinya. Dihitung berdasarkan sales per month, sales per days, dan juga stock level, ada target day supply seperti berikut. Nah, kemudian kita masuk ke material requirement planning. Yang saya butuhkan adalah resleting atau zipper, di mana lead time-nya 2 weeks, artinya adalah kita menerima barang dari vendor itu dalam jangka waktu 2 minggu, dan kita memiliki waktu produksi adalah 8 minggu ya, atau 2 bulan dari planning sampai produksi selesai itu waktunya 8 bulan. Nah, maka dari itu saya membaginya menjadi 5 minggu untuk proses procurement, di mana sekali procure itu saya membutuhkan 100 tailored jaket yang harus dihasilkan. Maka dari itu saya harus membeli 5.000 zipper, 5.000 cm maksudnya, per minggunya. Nah, berikut merupakan on hand dan plan orders dan schedule receive dan lain-lain. Selanjutnya kita perlu mengconvert plan order into production order. Dan ketika barang setelah selesai kita beli dan kita mendapatkan barang tersebut, maka kita akan mereceive goods from purchasing di Asia Afrika ya, warehouse-nya namanya, di Bandung. Kemudian kita tidak lupa untuk post good issue. Ini sebenarnya juga terkait dengan material management. Nah, kita kan sekarang mau masuk ke dalam production process di bawah production order document. Nah, di sini kita masuk ke dalam production implementation-nya. Saya telah membuat contoh routingnya. Yang pertama adalah proses material staging, lalu cutting, coloring, drying, refinement, stitching, depuration, review, dan juga packaging. Dengan work center berbeda-beda, yakni ada assembly, inspection, dan juga packaging. Nah, kita kan barangnya sudah jadi nih ceritanya. Jadi kita mereceive goods dari production itu tadi ke dalam storage location finished good di plan yang sama tentunya, Asia Afrika. Lalu kita mereview cost assign, dan yang terakhir adalah settle cost. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih runtutannya dari awal sampai akhir? Maksudnya adalah sampai produknya itu arrive, diterima oleh PT Garuda Indonesia. Berikut merupakan BPMN yang telah saya buat. Yang pertama kita receive order, kita menerima order, kemudian kita cek availability. Apabila tidak available, maka kita meng-create production planning, lalu purchase materials, dan kita menerima material, lalu kita memproduksi ya, dengan lalu kita nge-pick, pack, dan post good issue, delivering process, dan ketika delivery-nya sudah sampai, optional ya ini, maka kita mengirim invoice, membuat invoice pada customer, dan setelah dia membayar, maka payment receive. Nah, meanwhile, pada pihak controlling, mereka mengkontrol cost dan juga capacity fulfillment bisa completed. Namun apabila dari awal produknya itu telah available, maka langsung saja dipenuhi permintaannya tanpa perlu menunggu memproduksi produk. Pertanyaan selanjutnya adalah modul apa saja dalam SKP yang kita butuhkan dalam proses transaksi tadi.
Tentunya ada 5 yang pasti yang sudah jelas kita pelajari, yakni Sales and Distribution, Materials Management, Finance, Controlling, dan juga PP. Yang terakhir adalah fungsinya apa saja secara singkat. Nah, kalau untuk SD ini dia untuk memanage customer order dan juga memanage data customer serta delivery-nya seperti apa. Lalu untuk materials management, dia memanage material procurement data, jadi untuk proses pembelian. Dan untuk finance, dia tuh pembukuan, jadi manage accounting data dari semua transaksi yang ada di dalam perusahaan. Gitu. Kalau untuk controlling, dia manage budget dan mengkontrol data dari sebuah transaksi. Dan untuk PP, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa dia memanage product and planning dan execution data. Sekian dari saya, terima kasih.